Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai ini aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ini saya baca kitab tagnya Mbah Hasyim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrofil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabi at-tahirin ajmain amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud beserta Bunyai. Mriki wonten beberapa cucu Kiai Hasyim, semuanya yang saya hormati. Dan yang saya hormati Dr. Mustain Syafi'i, yang saya hormati semua, Gus Fahmi semua yang saya hormati. Saya langsung ke poin ya, bahwa orang yang sudah meninggal itu statusnya itu terserah anak cucunya, sehingga ini masalah besar. Jadi saya ulang lagi ya, jadi orang yang sudah meninggal itu dia berstatus apa itu terserah anak cucunya. Sehingga kalau anak cucu ini, kalau dalam bahasa Gus Hakim tukrosnya itu tidak dijaga, maka akan bahaya sekali. Dulu Nabi Ibrahim karena punya anak bernama Ishak, Ishak punya anak namanya Yakub, Yakub punya anak namanya Yusuf. Terus Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yakub ini oleh orang Israel diberi gelar Abu Bani Israel. Jadi nama lainnya Yakub itu apa? Israel. Sehingga ketika beliau wafat, dan kebetulan di negara Israel itu diberi bendera Israel, dan karena Israel itu identik dengan Yahudi, seakan-akan Ibrahim itu ya pendiri Yahudi, sehingga Allah membela-bela Nabi Ibrahim dengan kata-kata maka Ibrahimu Yahudiyam wala Nasrani, karena punya cucu yang meninggal di Israel dan dikira seperti itu. Kita tahu banyak guru-guru kita yang madhabnya ahli sunnah. Kalau menurut PBNU ditambahi ahli sunnah an-nahdiyah itu. Saya tidak tahu itu tambahan itu legal apa ilegal, tidak tahu itu. Tapi kalau anak cucunya itu kubu sebelah, itu nanti ya terus gak dikholi, terus diharamkan khol. Kemudian pendapat itu seakan-akan warisan dari leluhurnya. Sehingga kalau dalam tradisi orang-orang Arab dulu, kama tasyarrafa bi Muhammadin adnan. Jadi orang itu mulia bukan berdasar mbahnya, tapi berdasar cucunya. Ini perlu dicatat ya. Bukan kayak orang Jawa, keramat munut gandul apa? Keramat. Saya yakin andaikan Mbah Zubair tidak punya putra sebesar Mbah Mun, mungkin yang datang ke kholnya juga sedikit. Orang juga nggak bahas lagi Mbah Zubair. Baru kaca punya putra Mbah Maimun, punya murid Mbah Sahal dan yang lain-lain, orang bahas lagi Mbah Zubair. Andaikan Mbah Hasyim tidak punya murid sekali bertokoh-tokoh kayak Mbah Siddiq, abahnya Kiai Haji Ahmad Siddiq, Kiai Satori di Cirebon, dan beberapa kiai termasuk Mbah Dowi, mungkin orang juga gak bakas Mbah Hasyim. Andaikan orang gak, Mbah Hasyim tidak punya putra Gus Wahid, tidak punya cucu, tidak punya menantu kayak Mbah Ahmad Somali yang ngarang Sorop, Mbah Muhaimin yang mendirikan Darul Ulum di Mekah, juga orang tidak akan bagi bakas Mbah Hasyim. Apalagi kalau cucunya terus kedonyan, terus pondok di pabrik, istaqobbalallahu minna minkum taqabbal ya karim gitu. Nah, terus sana ini kan sehingga, nah di sini nih kritiknya Imam Syafi'i terhadap murid-muridnya Imam Les. Itu tidak ada orang ahli fikih sepinter Imam Les. Imam Malik itu dalam fikihnya itu pinter Imam Les, sehingga Imam Syafi'i yang muridnya Imam Malik pernah ngendikan al-laitsu afqahu min Malik illa annahu daya'ahu ashabuh. Imam Les itu lebih ahli fikih ketimbang Imam Malik, tapi sing kurang ajar muridnya daya'ahu ashabuh. Murid-muridnya tidak mendokumen mazhab-mazhabnya Imam Les, akhirnya indiros itu hilang. Ini saya cerita dulu nanti. Bapak saya Kiai Haji Nur Salim itu cita-citanya hanya satu, aku kepengen hafal Quran kayak hafal Fatihah, dan itu kesampaian.
Beliau dulu dekat sama Mbak Adnan Ali di sini. Saya dengan Gus Kiki ini dengan Gus Hakim juga senasab karena ya sama-sama zuriyah Mbah Sambu. Ini ada Lek kalau saya manggil Lek Laili ini. Saya seperti kaidah ya, kalau nggak pernah sepuh itu haram undang saya, ini harus dipegang. Karena ya agak kurang ajar lah, wong nggak lebih sepuh kok ngongkon itu kan nggak sopan itu. Jadi tapi kalau lebih sepuh ya saya nurut. Tapi begini, saya beri sekian contoh kualitas karangan. Ini yang mungkin alpa dari Mahatali. Ini saya tegur, betul-betul saya tegur. Dan ini niat saya baik. Saya sering meneliti karangannya Said Muhammad, banyak dan saya baca. Itu selalu wa sahbihi ajmain. Di sini Mbah Hasyim juga menghentikan wa ashabihi at-thahirin ajmain. Fa inna hadhil kalimata kalimatun fariqatun bainana wa bainas syiah. Fa inna nukrimu jami'as sahabah wa hum yukrimuna sahabiyan wa ahanu sahabiyan akhar. Itu harus disarai, jangan menjadi monoton ajmain. Saya ngaji di mana-mana selalu pakai khutbah yang konvensional wala ali washabi asmain. Selain males nggih khutbah sing engkek, juga gak tipikal orang engkek. Meskipun saya bisa bahasa Arab. Karena ajma ini kalimatun fariqah. Bahwa yang membedakan kita dengan kelompok itu adalah kita menghormati semua sahabat. Jika Mbah Hasyim ketika mengatakan ajmain dengan energi yang luar biasa, bukan monoton ajmain. Nah sekarang banyak santri yang bilang ajmain itu ya mergo hafalane mau ajmain. Maksudnya piye ya ora roh. Pokoknya ngarepe nun rabbil alamin mursalin ajmain. Itu santri kriminal ya. Itu harus ditobatkan ya. Kalau saya jadi gurunya, jadi Pak Musta'in itu tidak saya luluskan di Mahatali. Karena ngelafatkan ajmain ora Jawa itu ora paham. Jadi ajmain itu kalimatun fariqah bainana wa bainas syiah fa inna nukrimu jami'as sahabat. Jadi semacam maklumat. Semacam apa? Maklum. Begitu juga menyangkut sholawat. Ini ada Bul Muta'alim, kebetulan saya kaji itu An-Naur Robek, karena itu cara saya memarahi Mahatali di sini nanti. Marahi itu bagus lah. Karena kadang-kadang ilmu harus disampaikan dengan marah, tapi tidak emosi. Sayyid Zabidi ketika memaknai sholawat itu luar biasa. Sampean bisa ngecek di Fadhailus Sholawat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau ngendikan itu wah luar biasa. Nabi itu jadi nabi setelah Isa bin Maryam yang dituhankan. Kita tahu Isa itu solehnya masya Allah, nggak punya istri, nggak punya anak, nggak punya harta, nggak punya apa-apa. Dan kalau dipisai orang ya tidak balas, ditabok kanan dikasih kiri, pokoknya terlalu sempurna sampai dianggap anak Tuhan. Nabi itu jadi nabi itu setelah Nabi Isa. Nabi yang begitu dimuliakan sampai dianggap sebagai anak. Sehingga Nabi itu ada traumanya. Saking traumanya Nabi itu kalau dahar itu di depan umum dan duduknya agak kurang priayi. Sehingga kalau ada orang lewat yang belum iman bilang hadar rajul alladzi yas'umu annahu nabiyyun ya'kulu kama ya'kulul abdu, ini tahu orang yang mengira dirinya nabi tapi kalau makan tidak priayi. Seperti makan gaya makannya budak. Tapi Nabi dengan rileks ngendikan wa ayu abdin a'badu minhu, siapa budak yang lebih baik ketimbang keperbudakan saya. Muridan bidzalika abdullah. Beliau merasa itu sebagai hamba Allah. Tapi apa yang terjadi? Itu perlawanan Nabi terhadap status bahwa seorang Nabi itu Tuhan. Nabi melawan terus menerus. Sehingga ulamanya juga ikut mengatakan gitu. Di antara ciri khas Nabi apa? Al-a'rad al-basyariyah. Beliau harus punya sisi sebagai manusia. Karena itu bentuk perlawanan terhadap penuhanan Nabi. Yaitu zaman Nabi siapa? Isa. Akhirnya Nabi itu daharnya ya ibadah. Tidurnya ya ibadah. Nikahnya ya ibadah. Justru barokahnya Nabi nikah huwa basarun. Buktinya yangkih, beliau menikah. Beliau juga basar, buktinya punya anak. Jadi semua yang terjadi pada Nabi itu bentuknya semuanya tauhid. Nafyul uluhiyah anil basar dan isbatul uluhiyah hanya kepada Allah Subhanahu. Nah, harusnya Mahatali itu punya kualitas seperti itu. Sehingga wong ajmain enggak ditakriri, ini saya curiga. Piye ya kalimat sepenting itu enggak ada penjelasannya. Enggak ada tahqiqnya. Ini yang keliru, semoga gurunya. Nggak perlu pengasuh, nggak berani ya. Nah, sehingga kata Sayyid Zabidi, hadhil ummah
masunatun wa mar'iyatun dari kesalahan. Umat ini pasti terjaga, tidak mungkin salah kayak umatnya Nabi Isa. Bi barokati sholat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Cara berpikir gimana? Begini, Allahumma itu Tuhan. Ya Allah, saya minta sholli, berikan sholawat terbaikmu ala Muhammad. Sehingga Allah tetap posisi pemberi, apapun hebatnya Nabi itu penerima. Sehingga jelas aturan mainnya, engkau pemberi, Rasulullah apapun hebatnya penerima. Dan ketika kita bilang Allahumma sholli afdhalus sholat, sholawat terbaik engkau kasihkan sama hamba terbaik engkau. Sehingga jelas ini Tuhan, ini hamba terbaik. Dengan sholawat maka umat ini tidak akan menuhankan kanjeng Nabi Muhammad SAW apapun sempurnanya Nabi. Nah ini sekarang banyak orang sholawat tuh pakai target 1000 khasiatnya gini, 100 begini. Oh itu juga kriminal menurut saya. Dalam konteks ilmu ya. Jadi dalam konteks mujarrobat atau primbon itu bagus. Tapi kalau dalam konteks ilmu itu tersangka. Ini kata Said Zabidi, bukan kata saya yang mengarang kitab Ithaf. Dan kita tahu Mbah Hashim ngaji sama Mbah Mahfud. Mbah Mahfud punya abah juga gurunya Mbah Abdullah, Mbah Abdul Manan. Nah, Mbah Abdul Manan ini orang yang lazama Sayyid Zabidi Sahibul Ithaf. Itu luar biasa. Saya mohon ilmunya Mahatali seperti itu. Sehingga kata Sayyid Zabidi, wa Muhammadun wa in jalla qadruh yahtaju ila sholatihi ta'ala. Apapun hebatnya Nabi, jalla qadruh tetap butuh pada Allah. Dan itu jadi bagus karena Allah pemberi, Nabi penerima. Artinya hadil ummah tidak akan terjadi penuhanan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barokatis sholawat. Dengan pemahaman seperti ini. Sehingga Sayyid Muhammad kalau muji Nabi, semua ulama kalau muji Nabi pasti tidak meninggalkan kata yang ada di Burdah, da'mat da'athun nasara fi nabihim. Wis muji Nabi sak karep-karepmu, tapi dak ninggalo sira ma ing perkara idda'athun nasara fi nabihim. Hindari pengkultusan yang berlebihan kayak yang dilakukan orang Nas. Tapi setelah itu da'mat da'athun nasara fi nabihim wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Setelah kamu enggak terjebak paham Nasrani, silahkan muji Nabi setinggi-tingginya. Fansub ila adatihi masyi'ta min sarafin wansub ila qadrihi masyi'ta min idhami fa inna fadla rasulillahi laisa lahu khaddun fayuriba anhu natikun bifami dan seterusnya. Jadi ini Mahatali, bukan mubtadiin, bukan anak-anak TK. Jadi saya dulu dikasih Gus Fahmi itu siapa, pokoknya kitab ini pernah tak pelajari. Tapi saya senang belajar yang agak tukaran. Jadi kitabnya Basim agak serius saya pelajari itu memang Al-Jasus Antahrimin Nagus, karena saya punya yang dari Maktabah Turmusiyah sudah geger sama saya Fakih Mas Gumambang itu dijadikan satu. Jadi kitab seri itu Gus Fahmi, seri tarungnya itu. Tapi nggak apa-apa, ini kan ilmiah jadi bagus. Dulu tuh lama kalau bentrok itu rukun, tidak kayak sekarang. Biasa debat ya lucu saja karena ilmu. Sekarang enggak. Imam Syafi'i itu ya biasa ada cocok sama Malik. Padahal Imam Malik itu gurunya, tapi urusan apa? Urusan ilmu. Sehingga cerita di keluarga Termas itu paling masyhur. Saya pernah ngisi acara akhir sanas di Termas itu. Mbah Hashim itu mau ke Termas sama Mbah Dimyati, semua kentong beduk disterilkan. Karena yang datang Mbah Hashim yang ngaramkan beduk sama kentong. Itu Mbah Hashim senangnya bukan main, karena pondok Termas setua itu nggak pakai kentong dan beduk, berarti seide. Setelah jagungan sama Mbah Dimyati, ternyata ada santrinya. Sampun Mbah beduk mun kalau dilekno sedanten. Hashim itu kagetnya. Oh ternyata akal-akalan itu. Saking lugunya santri pas masih jagungan sama Mbah Hashim. Sampun kalau dilekno sedanten Mbah kentong kalian beduk mau aman, tapi Mbah Hashim sudah di situ. Saking lugune, saking gobloknya terserah lah. Dan itu dulu nggak masalah. Dulu nggak masalah. Karena penghormatan pada ilmu. Abu Hanifah itu tidak pernah kunut. Imam Syafi'i ketika sholat di masjid Abu Hanifah tidak kunut. Ikroman di hadzal madhab. Saya memuliakan madhabnya Abu Hanifah. Jadi saya mohon kualitas ilmu itu dijaga, terutama yang semacam maklumat. Kayak tadi Mbah Hashim bilang wa ashabihi at-thayyibin ajmain. Kata ajmain itu penghormatan. Kata at-thahirin juga penghormatan. Ciri khas ahli sunnah adalah berpendapat kullu ashabi Rasulillah udulun. Semua sahabatnya Nabi itu adil. Entah Bani Umayyah sekalipun itu adil. Sehingga Imam Bukhari meriwayatkan kadang ya dari Abi Sufyan, dari Muawiyah.
Dan itu Mbah Hasyim terang-terangan nyifati ashabihi at-thahirin. Nah, jadi ini maklumat. Lagi-lagi gak ditahqiqi ini. Ya, jadi ini karakter sih. Ya, sudah tahu ini kemana. Pokoknya saya ngomong saja, biar punya kegiatan. Loh, karena ini majelis ilmu, sehingga saya agak kasar lah, karena ini majelis ilmu. Jadi orang itu harus, makanya dibak berjanji itu punya kualitas luar biasa, itu juga karena maklumatnya. Misalnya ada orang yang memahami mbah-mbahnya Nabi itu begini, dijawab oleh dibak berjanji oleh Simtuduror bahwa mbah-mbahnya Nabi luar biasa. Wa kaifala wa sayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatuhul muntaqah. Nabi itu orang suci, nggak mungkin berpindah-pindah ke rahim yang najis. Nanti Nabi ikut mutanajis. Jadi walam yazalillahu subhanahu wa ta'ala yang kulunin wa aslabi tohiroti ila arhamis tohiroti sakit hatta akhrajani Allah min baini abawaya wa huma lam yaltaqiya ala sifahin qad hafidhal ilahu karomatan di Muhammadin abahul amjada sonal ismihi tarakus sifaha falam yusim. Itu maklumat saratun saronuru nubuwati fi asari hurorihimul bahya wa badara badruhu fi jabini jaddihi abdil muttalibi wabnihi. Semua itu maklumat. Nah, sebuah karangan kayak Mbah Hasyim itu harus semuanya maklumat. Jadi ketika beliau Mbah Hasyim menghentikan adabul alim, orang alim itu banyak, tapi harus punya adab. Jadi orang dulu itu kalau ngendikan kualitasnya itu luar biasa. Ya hanya sederhana sebenarnya bilang ajmain, tapi kualitasnya luar biasa. Atau bilang Allahumma sholli ala Muhammad, kualitasnya luar biasa. Allahumma itu pemberi, Muhammad penerima, sehingga nggak akan terjadi menuhankan Muhammad. Terus sama ulama diteruskan dengan menambahi sifat al-a'rad al-basariyah. Jadi dugaan saya dan saya berkeyakinan Nabi Muhammad ketika dahar di depan umum dengan Nabi Isa yang sedang sholat itu afdol Nabi Muhammad sedang dahar, karena dengan dahar itu ada nafsur rububiyah. Beliau memaklumatkan diri bahwa saya tidak Tuhan. Nah, ini di sini kenapa Allah muji Nabi Muhammad kadang dengan pujian yang sederhana. Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Karena akluhum at-ta'am adalah maklumat bahwa beliau-beliau tidak Tuhan. Karena sampean sing mangan kan mergo lesu. Gak jelas untuk apa, atau mumpung gratis. Gak ada ibadahnya sama sekali gitu. Gak ada ibadahnya sama sekali. Tapi kalau seorang nabi dahar di depan umum itu maklumat. Makanya mal masih ibnu Maryam illa rasul qad khalas min qablihir rusul wa ummuhu siddiqah kana yakulani tu'am. Loh, orang sebesar nabi loh hanya diberi status ini doyan makan. Loh, itu kalau ada orang alim, misalnya ada orang alim alama, Dr. Musta'in itu suka makan, itu kan tidak madeh. Tapi kalau seorang nabi itu madeh, karena dengan makan itu sama dengan nafyur rububiyah. Sehingga Nabi Isa disifati Allah kana yakulanit. Nah ini cerita-cerita jaga kualitas apa? Ilmu, ma'atali. Jadi ya sudah seperti saya di sini, jauh-jauh dari Rembang ke sini, ini jaga kualitas adab. Wong diutus cucunya Mbah Hasyim. Tapi tidak tahu kalau keseringan yang nyuruh yang agak dolim enggak. Tapi saya sudah benar jaga apa? Adab. Ini ada bulik saya karena sama-sama cucu dari Bani Abdul Aziz. Tapi ini cerita, jadi ilmu itu harus dijaga kualitasnya. Sama seperti ulama dulu bilang begini, tafsir Jalalain misalnya. Tafsir Jalalain itu kalau ngarang sederhana, tapi kualitasnya masya Allah. Wa yuqaddaru qabla qaulihi ta'ala iyyaka na'budu qulu. Hanya gitu tok, tapi itu kualitasnya luar biasa. Sekarang anak-anak Mahatali ini nggak ngetes gurunya, anak-anak saja, biar kalau salah pantas. Kalau guru kan nggak pantas, apalagi pengasuh, ini anak-anak saja. Iya anak budu itu dawuhnya Allah pada dawuh Kanjeng Nabi. Ndak anak-anak aja disuruh jawab murid jenengan. Iya anak budu itu dawuhnya Allah pada dawuh Kanjeng Nabi. Itu kalau Quran itu dawuhnya siapa? Kalau itu dawuh Allah, Nabi, Allah ngendikan itu kepada Nabi, problem enggak? Kepadamu kami menyembah. Problem enggak? Problem. Untuk menghilangkan problem itu sebetulnya sebelum iyaka itu ada kata kulu atau kul. Muhammad, kamu harus mengatakan iyaka na'budu.
Bukan Allah langsung ngendikan kepada Nabi, iya karena kalau begitu maknanya berarti aku nyembah kue. Fatal gak? Fatal. Jadi kelihatannya hanya sederhana. Wa yuqaddaru qabla qaulihi ta'ala iya karena butuh qulu. Karena hanya dengan cara itu makna menjadi sah. Yaitu Nabi dilatih Allah Muhammad katakan iya karena butuh. Akhirnya Nabi menirukan iya karena memang iya karena butuh dawe Allah, tapi yang dilatihkan untuk kanjeng Nabi. Jelas nih. Nah itu cara jaga kualitas apa? Jadi hal-hal yang kecil itu. Begitu juga koma atau fasal. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Itu kalau tidak difasal dengan sakta, maka maknanya Tuhan yang tidak menjadikan Quran itu iwajan, tidak dibikin bengkok, qayyiman ya tidak dibikin lurus. Berarti Quran itu ya agak bengkok, agak lurus. Itu fatal. Tapi kalau diberi jeda fasal atau sakta, Allah tidak menjadikan Quran sebagai yang bengkok, berhenti. Maknanya agak bengkok itu apa? Qayyiman. Nah, makanya terus ada sakta. Karena dengan sakta itu qayyimah menjadi penjelas lam yaj'al iwaja. Tapi kalau langsung maka ada tasallutul amil lam yaj'al pada iwaja. Tapi kalau dikotok, dipotong itu Allah yang tidak menjadikan Quran sebagai iwaja, berhenti. Tidak iwaja itu apa? Qayyimah. Sehingga terus diharuskan ada sakta. Jadi ibarat ginilah saya sebagai kiai Anda bilang, "Cung celokno Zaid, cung aja nyeluk Zaid." Berhenti Umar. Mana jangan nyeluk Zaid tapi panggilkan Umar. Tapi kalau jangan panggilkan Zaid, Umar, Bakar, semuanya dilarang dipanggil. Nah, sehingga kamu jangan hanya mentang-mentang ngaji, pokoknya anut guru sakta, jangan seperti itu tidak mahatali. Maksudnya sampai tahu kenapa harus terjadi apa? Sakta. Begitu seterusnya di surat Yasin. Qalu ya wailana mampa'atsana min marqadina hadza ma wa'adar rahman. Ketika orang-orang kafir bangkit dari kuburan, itu mereka tanya, mampa'atsana min marqadina. Siapa sih yang bangkitkan kami? Enak-enakan mati kok ada yang bangkitkan. Nah ini qaulu mustafhimin atau su'alu sa'ilin. Terus dijawab hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal. Ini sudah janji Allah. Nah berhubung hadza itu qaulu mujawibin, yang pertama qaulu sa'ilin dipisah dengan sakta. Jadi sakta itu tidak main-main, memang satu keharusan. Kalau dibaca langsung ya Mamba'atana mimar kodina hadza, berarti siapa yang bangkitkan kami, yang bangkitkan Allah, ngomong-ngomong dewe dijawab-jawab dewe. Iku gak mahatali. Jadi kualitas ilmu itu dijaga sampai sedemikian rupa. Nah makanya saya baca An-Naur Robe itu luar biasa ketika Mbah Hashim memberi warning, ilmu itu dijaga kualitasnya per item, per huruf. Karena kualitasnya ilmu ya di situ itu. Ya saya ulang lagi, kualitasnya ilmu di situ. Sama-sama mengatakan ajmain. Tapi kalau mengatakan orang sekali Said Muhammad, sekali Mbah Hashim, sekali Mbah Mun, Mbah Karim, Mbah Maksum Ali itu maklumat. Iki locong ahli sunnah. Ciri khasnya apa? Ikramu jami'is sahabat. Ketika Mbah Hashim menyebut wa ala alihi at-thayyibin, beliau jelas di konon ahli sunnah wal jamaah wa nukrimu ahlal bait. Jadi ya bikin muqaddimah sekaligus maklumat. Nah ini yang mungkin orang terus nganggap itu monoton. Ini yang kita sayangkan. Sebenarnya kalimat-kalimat itu kalimat maklumat atau kalimat jati diri dan seterusnya dan seterusnya.